Temuan kebun sawit 6,5 hektar, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon bilang, kami juga kaget, tiba-tiba ada. Loh, kaget. Gua kata sadar, Lon. Lon, ntar lu di akhirat bingung, Lon. Lu ntar di alam kubur lu ditanyain sama malaikat tuh jawabnya gimana, Lon? Berapa banyak, berapa ratus juta orang pakai Twitter, Lon? Lon, tel gatel piye iki. Yang kocaknya adalah tanggal 25 Desembernya, hari dimana kiamat harusnya terjadi, kan tidak terjadi ya. Maksudnya kita masih hidup, lu masih hidup, lu masih nonton ini, gue masih bikin video ini, maksudnya kita masih hidup gitu. Dia bilang, kalau kiamatnya di cancel last minute. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku. Calon jenazah sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga aman lancar terkendali ya. Akan gue mulai video ini dengan mengucapkan selamat tahun baru 2021, di mana kita akan kembali untuk melihat-lihat apa yang terjadi di internet. Kita akan mulai semuanya dengan komedi. Ya apa tuh? Kita akan mulai dengan sobat keren, sobat mantep. Kita akan mulai semuanya dengan kekocakan-kekocakan seperti biasa. Dan kali ini kekocakannya datang dari pemerintah. Temuan kebun sawit 6,5 hektar, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon bilang, kami juga kaget, tiba-tiba ada. Loh, kok bisa dia kaget tiba-tiba ada? Loh, kagetnya gimana tuh? Pengen tahu. Apakah ketika ngelihat sawit kayak, kaget. Tambahin soundboard, tambahin. Kaget. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai akhirnya Bapak kaget? Apakah Bapak sedang ulang tahun? Ya, maksudnya kayak lagi jalan-jalan di hutan tiba-tiba surprise, wah aku ulang tahun. Ini hadiahnya sawit-sawit. Maksudnya enggak mungkin dong. Ini aneh banget, sumpah. Gue dikasih tahu berita ini ketika lagi live. Dan ketika mendengar ada omongan kami juga kaget tiba-tiba ada, itu sangat tidak make sense di kepala karena ini kan kerjaannya mereka. Dari artikel yang gue baca, ini udah 4 bulan kondisinya. Dalam 4 bulan terakhir, kebun sawit diketahui telah menginvasi lahan seluas kurang lebih 4 hektar di kawasan Bukit Cigobang pada ketinggian sekitar 28 meter di atas permukaan laut. 4 bulan? Kok bisa kecolongan 4 bulan? Apa yang terjadi? Dan ini pasti ulah orang-orang nakal dong. Iya dong, nggak mungkin tiba-tiba tumbuh sendiri kan? Ada kemungkinannya, memang ada kemungkinannya kayak ada burung makanin biji sawit, kemudian dia terbang kemudian burungnya berak, terus kayak benihnya ada di tanah terus numbuh. Mungkin. Tapi kan kalau misalkan hasil dari berak burung, tidak mungkin bisa lurus dong. Masa lubangnya udah ditanam-tanam, jaraknya udah disiapin lah, gimana sih? Aneh banget. Bupati Majalengka bilang kami sudah melarang. Kalau misalkan sudah ada larangannya, and then tetap dilanggar, kasih hukuman gak sih? Nah iya dong. Iya, kasih hukuman gak sih? Harusnya ada hukuman, cuman kita nggak tahu, ya itu PR untuk lain waktu. Karena apa? Karena kita bahasannya pengennya adalah tentang ini, tentang Grok dan bagaimana dia berubah menjadi AI yang paling dibenci. Gini, gua akan kasih konteks dulu ya. AI ada banyak sekali. AI itu intinya artificial intelligence, sebuah kecerdasan buatan yang bisa membantu lu dalam berbagai hal. Lu nggak tahu apa yang terjadi, lu bisa nanya AI. Lu butuh bantuan bagaimana cara mengatur keuangan, ada AI. Lu bisa nanya hal yang cukup mendetail dan akan dijawab seperti bertanya ke orang, meskipun ya tidak sempurna. AI udah banyak banget dipakai, bahkan mengalahkan Google itu sendiri. Dulu ketika banyak orang masih pakai Google, sebenarnya sempat ada satu jokesnya adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan sesuatu adalah page 2 halaman Google. Dari apapun yang lu cari. Karena apa? Karena orang jarang untuk ngeklik page atau halaman 2 tersebut. Sekarang bahkan orang malas untuk ke Google. Lu bisa tinggal buka AI-nya, let's say ChatGPT, Perplexity, Grok, Google Gemini atau apapun itu, dan akan dijawab specifically seperti lu nanya ke orang. Hadir dengan banyak sekali kemudahan yang bisa lu gunakan. Tapi
tidak semua hal-hal yang urusannya dengan AI itu berjalan baik. Kita ingat beberapa bulan lalu sempat ada kasus di mana ada AI yang bisa membuat foto seseorang jadi nggak pakai baju. Yang mana itu udah problem yang ya Allah, yang sangat brengsek lah. Gue lupa gue pernah ngebahas ini atau enggak, tapi akhirnya tuh jadi jarang yang make. Kalau lu pun make, lu harus modal keluar duit banyak karena nggak semua AI bisa melakukan itu karena ada aturan tersendiri tidak boleh untuk melakukan itu. Nah, tiba-tiba Grok ngeluarin fitur-fitur baru. Salah satu fitur barunya adalah kita bisa ngedit foto. Yang mana ini disebelin sama banyak sekali artis. Maksudnya untuk orang yang terbiasa hidup dan membuat karya dengan gambar, tiba-tiba ketemu edit image ini, wah kuwesel jadi ini hanya contoh ya. Jadi kalau misalkan lo pengen ngedit foto, aduh lupa gue tuh kadang punya ketakutan tersendiri ketika membahas sesuatu yang kayak gini gitu. Kayak di satu sisi gue pengen supaya lu aware dan bisa bertindak untuk tidak menjadi korban, untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Tapi kayak di satu sisi gue kayak seolah-olah ngasih tahu. Video ini dibuat untuk edukasi, untuk elu tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Oke, jadi kalau misalkan setelah nonton video ini lu malah jadi pelaku dari apa-apa yang sekiranya akan dibahas di video ini, kon gak teli, cok, kon cu raimu. Oke, jadi gini, dia keluarin fitur baru, edit image namanya. Ya katakan, lu bisa mengubah apapun yang ada di dalam foto tersebut. Dan yang menyebalkan, ini adalah foto apapun yang sekiranya naik ke Twitter atau X. Foto apapun. Foto lu, foto gua, foto siapapun yang bisa lu temuin. Let's say gini. Ini fotonya Kim Jong Un, gue juga gak tahu kenapa kita ngomongin Kim Jong Un. Tapi kayak ganti mic-nya jadi kucing. Tinggal tunggu. Tiba-tiba jadi. Dan untuk hasilnya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Tapi untuk mata orang awam ngelihat ini bisa jadi kayak terlihat real sekali. Dan itu kan yang kita takutkan. Orang-orang yang gak gitu paham teknologi tapi tiba-tiba ngedapetin foto-foto, gambar-gambar, video-video yang diedit-edit kayak gini, yang mana bisa menakutkan tentu saja. Tapi itu intinya X hadir dengan fitur baru ini, fitur edit foto ini. Tidak disukai sama banyak orang, khususnya orang-orang yang bekerja ranahnya adalah artis yang berkarya dengan gambar. Nggak ada yang suka dengan itu, karena ya artinya foto lu bisa diedit macam-macam, foto lu masuk database-nya mereka, dan dari database-nya mereka bisa membuat sesuatu tiruan dari karya lu. Menyebalkan sekali. Tapi fitur edit foto ini itu terbatas. Jadi kayak dalam sehari lu cuma bisa ngedit 6 atau 7 kali gitu seinget gua, sampai akhirnya lu diharuskan untuk berlangganan. Dan untuk berlangganan kurang lebihnya tuh 600 ribu deh. Kalau pengen nikmatin ini 600 ribuan gitu, yang mana cukup mahal. Dan gak semua orang mau untuk ngeluarin duit sebanyak itu. 600 ribu tuh banyak loh men. Itu Indomie dapat 3 bungkus itu. Itu buat makan seminggu lu bisa dapat warteg 3 lauk gitu. Oke. Nah karena keterbatasan itu, lu jadi gak bisa pakai fitur ini sembarangan. Tapi lu bisa untuk mention Grok, AI dari Twitter, untuk kemudian Grok akan melakukan itu. Kayak ini contohnya, hey @Grok put him in bikini. And then keluar Kim Jong Un pakai bikini. Yang mana ini tidak etis dong. Iya dong. Gue pun kemudian mempertanyakan, maksudnya dari mana ide orang-orang disuruh pakai bikini ini? Terus keluarlah si Elon Musk, orang yang udah ngebeli Twitter ini. Twitter kan punyanya dia ya. Terus gue nggak tahu ini ada obrolan tentang apa, tapi kayak mungkin di atasnya ada orang pakai bikini terus kayak change this to Elon Musk, and then Groknya ngasih kayak foto Elon Musk pakai bikini, and then dia bilang perfect, and then orang bilang kayak nggak mau ninggalin aplikasi ini karena Elon Musk kocak, dia pun ketawa, bla 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 bla. Problemnya adalah orang jadi tahu nih, oh ada prompt baru. Ada prompt dimana kita bisa membuat orang jadi pakai bikini. Yang mana itu? Elon tai juga gue liat-liat kelakuannya. Ya.
Jadi ngasih ide, Wak. Dan dari sini Twitter isinya jadi orang-orang cabul yang nge-mention Grok untuk ngebikin orang lain pakai bikini. Yang mana itu adalah sebuah tindakan yang tolol. Setuju? Tolol dong. Iya dong. Ya apalagi kalau bukan tolol. Dan mereka itu pakai second account supaya nggak ketahuan mereka siapa, supaya mereka bisa melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. Yang mana itu tolol. Tolol. Mereka ini adalah loser-loser, pecundang-pecundang di dunia nyata. Ya, pecundang-pecundang di dunia nyata yang mungkin gak punya temen, gak punya kehidupan, sampai akhirnya mereka gak punya apapun untuk dilakukan. Tapi yang mereka punya hanya internet, dan bersama internet itu mereka kelakuannya kayak anjing. Hey Grok, put this lonte with pink bikini. Apa? Banyak dari mereka kemudian yang ketika dikonfront, ketika di maki-maki, mereka bilang kayak, oh ya udah sih santai aja, ini kan cuma AI, ini kan gak nyata. Kak, bukan kayak gitu perkaranya. Lu menggunakan foto orang lain, citranya orang lain tanpa izin. Kemudian lu sexualize dalam bentuk foto pakai bikini apa segala macam, kemudian lu bilang itu cuma AI. Itu namanya objektifikasi perempuan, dan itu pelecehan. Tapi orang-orang ini nggak nyampe kepalanya, men. Mereka tuh, tololnya kuadrat. Lu lihat ini. Lu lihat. Gue curiga ini adalah akun-akun yang mereka gunakan, maksudnya second account mereka, untuk mereka nonton bokep atau apa di Twitter. Gue gak gitu peduli, tapi kayak kemudian ada fitur baru ini dan dia push abis-abisan fiturnya, yang mana kelakuannya tai banget dah. Lu bayangin bro, ini bisa terjadi ke elu, ke saudara-saudara lu, ke orang tua lu, ke adik lu, ke keluarga lu. Stres bro. Kemudian pelaku-pelaku ini hadir dengan balasan yang tidak ada otaknya. Lah lu juga jangan gampangan kalau posting, mending gak usah posting biar aman sis. Apa? Suka-suka gua, internet gua, kenapa jadi masalah elu? Kita semua punya hak yang sama untuk berbagi momen di internet. Dan lu gak layak dapat internet. Kata gue, lu mainnya gimbot aja, gimbot. Aman niupin undur-undur pakai sedotan. Orang gila. Oh, goblok banget, kampung banget cuy. Sinting orang-orang kayak gini. Siapapun dari kita berhak untuk membagikan momen kehidupan kita di internet, di IG, Twitter, Facebook, apapun itu. Dan kita juga berhak untuk gak ketemu sama orang-orang kayak dia. Yang disalahin nama dia adalah korban. Dan karena dia pakai second account, dia bisa nge-reply dengan sembarangan. Ketikannya nggak dijaga, mulutnya sampah. Ini akan di-wanted orang ini nih. Maksudnya kalau ketemu, injek-injek batang lehernya bro. Hidungnya masukin samyang, mampus lu. Kenapa dia hadir dan ngeluarin kalimat-kalimat kayak gini? Karena dia juga pelaku. Dia adalah orang yang melakukan itu. Modal second account. Orang akhirnya pada marah-marah di internet. Jack marah-marah. Lon, orang-orang gunain Grok buat semua cewek yang post foto langsung ada yang nyuruh Grok buat pakein bikini, bahkan nyuruh dibuat telanjang. Sakit. Orang yang pakai hijab aja nggak lolos dari ini. Istighfar, lu juga kena dosa jariahnya, Lon. Gua kata sadar, Lon. Lon, ntar lu di akhirat bingung, Lon. Lu ntar di alam kubur lu ditanyain sama malaikat tuh jawabnya gimana, Lon? Berapa banyak, berapa ratus juta orang pakai Twitter, Lon? Lon, tel gatel piye iki? Bernadia marah-marah, Bernadia kesal sekali. Dan banyak orang speak up mengenai ini. Lalu pertanyaannya, solusinya gimana? Itu yang gue bingung, itu yang gue nggak tahu. Mas Moldi, Sobat HP, ngeluarin tweet ini. Himbauan kepada para perempuan di X. Foto selfie kalian bisa berubah jadi NSFW saat ini gara-gara bantuan Grok. Ada baiknya untuk menghapus foto-foto terlebih dahulu. Grok bego. Dan semuanya bisa terjadi dengan prompt sesimpel ini. Dan ini menakutkan. Lu lihat 11 detik, 12 detik.
18 detik, 16 detik. Ini cuman setiap detik bro ada. Gila. Tapi kemudian kalimatnya Mas Moldi ini jadi menimbulkan perdebatan baru. Bro, harusnya bilang ke para lelaki buat gak ngubah foto cewek seenaknya, bukan malah cewek yang gak boleh ngupload foto. Kocak ah. Baik, buat para laki-laki fitur groknya jangan dipakai ya. Stop nyalahin perempuan, stop nyudutin perempuan, stop bertindak seolah-olah yang salah perempuan. Yang harusnya dapat himbauan tuh ya laki-laki. Stop tol, mikirlah. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya dua sisi yang valid. Dan kemarahannya mungkin berdasar. Gue juga nggak tahu. Gue sih merasanya Sobat HP hadir dengan mengingatkan, dan mengingatkan juga baik. Maksudnya kita tahu gitu asal-usulnya. Ini juga mengingatkan. Tadi sih ada yang bilang di internet kalau ini adalah perdebatan antara idealis dan realistis. Karena apa? Karena yang idealis ya berpikiran kayak ya jangan nyuruh untuk cewek doang berperilaku, tapi juga yang cowok yang berperilaku. Karena kalau nggak ada cowok yang kayak gitu, nggak mungkin ini jadi edit bikini-bikinian. Well iya, tapi tidak semua pelakunya cowok loh. Maksudnya ada juga cewek. Ada juga mungkin zat-zat tertentu yang apa yang pronounce banyak gitu. Maksudnya, tapi di sisi lain yang dibilang Sobat HP itu benar. Maksudnya ini lagi tidak terkendali nih gitu. Mari kita mulai dengan melakukan sesuatu yang masih dalam kendali kita. Dan tadi tuh sempat ada yang nanya cara ngindarin supaya fotonya nggak diedit sama Grok gimana? Kita bisa ngelakuin private account, nonaktifkan foto tagging di privacy, hapus foto sensitif jika perlu. Mungkin lo hapus semuanya. Jadi kayak ini perdebatan yang ya dua-duanya valid gua rasa. Jadi kayak untuk berdiri di tengah harusnya kita bisa untuk sama-sama agree gak sih untuk keduanya gitu loh. Gua gak nyudutin perempuan, ini bentuk kekhawatiran. Mendingan foto-foto yang udah dipost diumpetin dulu. Astagfirullah, sampai nyebut. Makanya orang hadir dengan analogi seperti ini. Hati-hati mbak, di sana banyak begal, jangan lewat sana. Kenapa gue yang disuruh hati-hati? Kenapa nggak begalnya yang dikasih tahu buat nggak begal gue? Hati-hati mbak, di sana ada macan, jangan lewat sana. Kenapa nggak ngasih tahu macannya aja biar nggak makan orang? Maksudnya perdebatan-perdebatan yang kayak gitu. Himbauan kepada laki-laki buat nggak ngacil sampai pakai grok buat nelanjangin foto perempuan nggak bersalah. Kenapa jadi cewek yang disuruh diem, nyalain grok lagi? Nah. Oh ini ada jawaban yang paling bagus. Kenapa himbauannya ke perempuan? Karena pelakunya susah buat dihakimi. Sumpah kalau misalkan pelakunya ketahuan siapa, mau tampolin kayak apa juga gue ikut-ikut aja gue. Tapi ini akun anonim, yang hilang satu bisa muncul jutaan. Enak kalau bisa dilacak dan dihakimi. Jadi salah satu solusi sementara ya private account, nonaktifkan sementara atau hapus dan lain sebagainya sampai ada penegakan hukum. Aku setuju bahwa laki-laki harus lebih diimbau dan diedukasi. Orang tua yang paling bertanggung jawab buat mengedukasi anak laki-lakinya sejak dini. Tapi perempuan gak bisa ngontrol otak dan perilaku laki-laki, sementara kami bisa ngontrol diri sendiri buat perlindungan. Salah satunya membatasi up foto. Gue akan ngelihat dua-duanya sebagai ucapan yang valid. Jadi kayak mungkin kata-katanya rada diperpanjang. Mungkin kayak yang cewek-cewek, kayaknya kita harus melindungi diri dulu untuk tidak ngepost foto, untuk ngapus-ngapusin foto, untuk melindungi wajah kita dari editan foto-foto kayak gitu. Dan untuk yang laki-laki, tolong kepala sama titik dijaga. Jangan melakukan sesuatu yang cabul-cabul begini. Otak dipakai, kepala otak dipakai kalau kata orang Malaysia. Jangan jadi kayak orang gak ada kepala otak lu. Perdebatan antara idealis dan realistis ini kita kesampingkan dulu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk melindungi itu? Selain kata grok yang tadi ini, yang buka setting privacy, lu private account, atau nonaktifin foto tagging, atau hapus foto sensitif. Ada yang ngasih postingan ini. Jadi kayak lu matiin ini di setting, jadi lu buka setting di grok enter party collaboratorsnya, ini lu matiin, bawah juga nggak tahu lu matiin atau enggak. Ini ketika lu mau pakai groknya as ChatGPT gitu. Dan gua nggak tahu nih langkah selanjutnya pemerintah untuk ngurusin hal ini tuh apa. Karena grok tuh nggak bisa nggak bisa dihukum karena dia bukan orang. Gimana sih? Gimana ya?
Ada yang nanya, Grok, dalam hukum Indonesia, perbuatan edit dan upload konten bermuatan asusila baik dengan konsen maupun tanpa konsen pemilik foto, apakah bisa dihukum? Siapa yang dihukum jika yang mengirim adalah Grok? Apakah pembuat promnya? Dibalas, dalam hukum Indonesia, edit dan upload konten bermuatan asusila bisa dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi, meski dengan konsen. Karena fokus pada penyebaran yang melanggar kesusilaan, hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Jika Grok menghasilkan, pertanggungjawaban biasanya pada pengguna yang memprom dan mendistribusikannya, bukan AI-nya. Sesuai regulasi saat ini. Konsultasikan ahli hukum untuk kasus spesifiknya. AI lo udah bisa jadi kayak pejabat. Cuci tangan. Bahasa cuci tangan. AI cuci tangan. Ya. Jadi itu intinya ya. Gua kan nunjukin ini ke istri gue ya. Istri gue kaget, bro. Takut langsung kayak how? Kok bisa-bisanya gitu? Sangat tidak masuk akal. Lindungi keluargamu, men. Dengan semua hal-hal yang sekiranya bisa terjadi ini. Karena ini tidak hanya di Twitter, bisa jadi pakai AI yang lain. Karena kita tuh udah sempet dengar ada kasus, seinget gue, dulu ada anak sekolahan atau anak kuliahan gitu, gue lupa, ngedit foto mantannya, ngedit foto temen-temennya, kemudian di bajunya dilepas, apa segala macem, kemudian disebarkan gitu. Terus habis itu dia dilaporin polisi deh, seinget gue, yang sampai minta maaf nangis-nangis itu. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Internet sudah lebih menyeramkan dari ini dan menyebalkan sekali untuk mendengar fakta bahwa ternyata AI dipakai untuk kayak gini asu. Lu tau gak sih RAM dari yang awal 1,2 juta tiba-tiba jadi 6 juta? Maksudnya harganya naik sangat tidak masuk akal untuk memprovide AI ini supaya bekerja. RAM mahal, SSD mahal, hard disk katanya bakal jadi mahal, VGA juga bakal jadi mahal gara-gara AI, tapi AI-nya dipakai buat orang-orang tolol birahi kayak gitu. Fuck dunia, apa ini? Mau jadi apa? Mana pemerintah? Wajib kesel gua. Mana pemerintah? Mana Komdigi? Buat aturan. Omelin Groknya, katanya kemarin daftar PSE penyedia apa tadi? Penyedia sistem elektronik untuk daftar supaya apa? Supaya pemerintah Indonesia kalau misalkan mau ngomong sama website atau sama sosial media itu gampang, kalau mau ngomel gampang. Omelin dong sekarang. Nah, gimana sih? Dan kenapa ya? Ini ada hadir pertanyaan maksudnya. Kenapa ya Gemini nggak bisa kayak Grok? Apa karena user Gemini pada baik hati? Jadi kayak selain AI, selain Grok, yang lain tuh ada batasannya, dilarang untuk melakukan itu. Gemini, Bing Copilot, dan Meta AI tidak bisa generate foto NSFW meski kita pakai foto sendiri. Sebetulnya ada paling sedikit 3 layer pelindungan untuk menghindari penyalahan teknologi, pembuat, pengguna, dan pemerintah. Pemerintah mana? Tidak hadir. Gua menunggu kehadiran pemerintah ini. Oke, kita ice breaking dulu deh. Ada beberapa hal yang gue temukan baru sebenarnya di Twitter dan Instagram, tapi kita akan ngebahas perkara ini dulu pelan-pelan ya. Karena perkara ini gue sangat penasaran dan gue pengen banget lu tahu, bro. Karena ini kocak, aneh. Gue kira orang-orang yang tahu kiamat tuh cuman di Indonesia doang, kayak Mama Loren, terus siapa lagi? Yang bilang 2030 bubar itu termasuk kiamat bukan sih? Maksudnya itu enggak maksudnya. Enggak, itu termasuk sebagai ramalan kiamat atau enggak? Jadi gini. Tiba-tiba muncul seorang pria asal Ghana yang mengaku menyebut dirinya sebagai nabi atau pengikut wahyu ilahi. Pria asal Ghana yang dianggap nabi oleh pengikutnya klaim kiamat terjadi 25 September 2025. Anjay, angka cantik tuh. Iya. 25 12 25 anjay. Orang biasanya sih nikah tanggal segitu cuman. Katanya itu kiamat, guys. Sekarang tanggal 4 Januari. Yah. Lewat kiamatnya. Ini kok bisa? Ada delay apa gimana? Panitia belum siap, panitia apa gimana? Tapi perkara ini rame banget. Terus gue menyesal sekali belum ngebikin videonya, makanya gue keluarkan sekarang. Jadi, namanya adalah Ebo Noah.
atau juga disebut Ebo Jesus atau Ebo Enoch. Ia menjadi viral di media sosial setelah mengklaim bahwa Tuhan memberitahunya tentang kiamat banjir yang akan datang. Ia mengaku menerima wahyu langsung dari Tuhan bahwa dunia akan mengalami banjir besar yang akan menghancurkan dunia mulai 25 Desember 2025, di mana menurut narasinya, hujan akan terus berlangsung selama 3-4 tahun dan mengakibatkan banjir global mirip dengan kisah Nabi Nuh. Waduh. Gue lupa deh, seinget gue ada satu film yang kayak gini juga. Apa ya? Filmnya tuh yang meranin ini loh, pemainnya di Office. Lupa gue judulnya apa, tapi kurang lebihnya sama. Gue curiga dia habis nonton film itu terus kayaknya di sini juga deh. Gitu. Dia bilang dapat wahyu dari Allah guys, dari Tuhan. Dikirimnya dari mana coba? Pengen tahu gue. Apa dari mimpi? Apa dari WhatsApp? Nggak tahu. Tapi dia benar-benar berlaku seperti itu. Dengan kostum kebanggaannya yang selalu dia gunakan itu. Akhirnya setelah dia mengeluarkan omongan itu, dia kayak, oh kita akan ada kiamat nih. Mari kita buat kapal-kapal besar di mana kita bisa berlaut atau kita bisa selamat. Mari kita bikin bahtera seperti Nabi Nuh. Oh dibikin bro. Meskipun ya nggak segede itu sih. Tapi kayak bikin dia. Beberapa kapal, ada 8-10 kapal raksasa yang dia buat yang mampu menampung ribuan orang di masing-masing kapalnya. Apa bukan yang gini ya? Gue nggak tahu gue. Pokoknya bilang gede deh. Gue belum pernah lihat footage-nya sih. Ini rata-rata gambarnya gambar-gambar bikinan AI ini soalnya. Ya gara-gara AI ini susah jadi untuk tahu mana yang bener mana yang enggak. Oh ini lagi dibikin nih Ebo Noah Ark Nomu. Sutie, ayah cang affordable. Anjay, tiba-tiba gue ada di TikTok orang Ghana coba. Ini sniper ni, pambi nu pe. Sian no wa merani ya eu. Gue nggak tahu dia ngomong apa sih, tapi Ebo Noah setelah ngomongin itu kan dia jadi rame, dikenal orang apa segala macem. Terus perkaranya tersebar luas di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Viewsnya jutaan karena dramatis dan mungkin menarik perhatian dunia ya, karena biasanya kita ngeliat di film-film loh. Akhirnya beberapa orang yang kemudian percaya itu datang ke Ghana untuk mengamankan tempat di bahtera tersebut, di kapal tersebut. Lu lihat berapa banyak orang yang datang bro. Sebanyak ini yang percaya. Ya Allah, kiamat sudah dekat. Sebenarnya gini, kemungkinan besar kenapa orang pada percaya, gue yakin karena emang kondisi dunia lagi nggak baik-baik aja. Maksudnya kita lagi bicara pemanasan global, kita lagi bicara dunia perang mulu. Orang kan jadi pikiran negatif mulu ya sama dunia ya. Gue juga sih sekarang. Apalagi Jakarta kan mau tenggelam, BMKG udah prediksi adanya gempa. Maksudnya dengan semua ketakutan-ketakutan di kepala tentang apapun bencana yang sekiranya mereka akan rasakan, ketakutan itu nyata. Terus kayak tiba-tiba ada orang yang ngasih secercah harapan gitu, kayak, oh ayo aku selamatkan kalian. Gitu. Terus kayak pada ikut. Masalahnya dia, si orang yang mengaku nabi ini, dia kan cerita, dia bilang kalau misalkan, oh kiamat mau dateng, tapi apa yang dia lakukan? Dia ngebeli Mercy. Dia ngebeli Mercedes-Benz seharga berapa dah? Seharga $89.000. Berapa miliar tuh? $89.000 adalah 1,4 miliar. Hampir 1,5 miliar. Kok bisa? Kita kan mau kiamat, katanya mau kiamat. Kok kiamat beli mobil? Gua sih ya, kalau misalkan, wah besok kiamat, ngapain ya? Kumpul bareng keluarga, menghabiskan waktu-waktu terakhir, mempelajari apa-apa aja yang sekiranya akan ditanyakan malaikat. Maksudnya, apapun hal yang sekiranya bisa dilakukan. Tapi tidak beli Mercy dong. Ya. Yang sebel juga, dia kan beli Mercy nih. Dia keluar dari mobil, bajunya tetap itu. Aneh banget.
Aneh banget ah. Sumpah aneh banget ini, apa sih yang terjadi? Yang kocaknya adalah tanggal 25 Desembernya, hari dimana kiamat harusnya terjadi, kan tidak terjadi ya. Maksudnya kita masih hidup, lu masih nonton ini, gue masih bikin video ini, maksudnya kita masih hidup gitu. Dia bilang kalau kiamatnya di cancel last minute. Kayak lagi meeting sama vendor. Ini kenapa panitianya belum siap? Apa gimana sih? Ridersnya kurang apa? Budgetnya nggak cocok ini kayaknya. Cancel last minute bro. Kayak lagi mau meeting sama atasan. Ghanaian prophet Ebo Noah says God has given us time to build more arks. Katanya Tuhan ngasih kita lebih banyak waktu untuk ngebikin lebih banyak bahtera, lebih banyak kapal. Jadi dia tuh dapat duit gitu loh dari orang-orang, kayak ada yang cerita bahkan dia dari negara yang lain gitu, bukan Ghana, datang ke situ kemudian memberikan donasi untuk mengamankan tempat. Ini kan kita kan lagi bicara ini kapalnya terbatas kan, maksudnya lu angkat pantat hilang tempat gitu. Jadi kayak dia ngetem duluan nih. Gue tapin sini ya. Sebagai gantinya gue bayar nih gitu, keluar duit kan, dan uang banyak sekali berdatangan ke dia, makanya dia bisa beli Mercy 1,4 miliar ini. Dan ketika dia bilang, oh kiamatnya nggak jadi, cancel. Kita harus bikin lebih banyak kapal nih supaya aman. Terlihat sekali seperti dia sedang ingin mengumpulkan uang lagi gitu. I have prayed, I have fasted, I have donated, and I have built. And through my prayers, I got another vision. And in the vision, when you look at the number of people coming all over the country, all over the world into the ark, the expansion of the ark couldn't contain them. Oh, dia bilang kayak bahteranya nggak muat dengan sekian banyaknya orang, makanya dia berdoa kepada Tuhan untuk kiamatnya diundur dulu. Kiamat bisa diundur. Kesel banget waktu denger kiamat bisa diundur. Enggak jadi kiamatnya, ditunda. Terus sebelum kiamat terjadi dia tuh sempat ke acara orang nge-rap gitu. Kok nggak tahu. Tapi kayak ada acara namanya Rapperholic 2025 di Ghana. Dia datang dan menjadi guest star. Bro, dia ke sana dan dia nge-rap. Kalau emang pengen jadi rapper jangan kayak gitu caranya bang. Ya, dia ngasih speech dulu gitu. Baru kemudian abis itu dia nge-rap. Sangat tidak make sense. Kabar akhirnya dia ditangkap polisi. Proses dulu ya, ternyata ditangkap polisi itu nggak yang langsung gitu, ternyata kayak biarin dulu biarin kita lihat aja orang ini arahnya kemana gitu. Ditangkap polisi, akan dipenjara. Content creator and self-acclaimed prophet Evan Esun, namanya Evan Esun, aka Ebo Noah, has been remanded into police custody for 2 weeks following the adjournment of court. Oke. Dia dibawa kantor polisi, terus dia akan diperiksa secara kejiwaan. Dan ya begitulah ya. Ya begitu. Pertanyaannya sekarang, menurut lu, ini bisa terjadi juga nggak di Indonesia? Menurut gua, bisa. Coba aja. Bisa bro, bisa. Melihat apa yang terjadi di Indonesia,
Ya, well, paling yang ada tangkap juga sih, cuman. Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Akan ada rentetan bahasan lainnya yang akan menyusul, jadi bear with me. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Semoga yang belum dapat kerja dapat kerjaan. Semoga yang udah kerja naik gaji, naik jabatan. Semoga yang jomblo dapat pasangan, yang udah berpasangan cepat menikah, yang udah menikah cepat punya anak, yang udah punya anak cepat jangan meninggal dulu. Ya. Jangan lupa tinggalin likes dulu sebelum cabut. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar. Dan subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Ayo subscribe dong. Dengan 1 subscribe kamu akan dapat 1 slot kapal di di kapalnya dia tadi, Bahtera itu. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan wahai kawan-kawanku, saya sudah mendengarkan titah dari Sang Raja Ular. Sang Raja Ular berkata kepada saya kalau di tahun 2021 ini akan terjadi hal-hal 2026 ini. Sorry. Maaf. Ini tidak bermaksud apa-apa, maaf. Ya. Ya, 2021 atau 2026 ini. Ya. Ya, cabut dulu.